Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gue tuh bakal bahas novel yang belum ada animenya. Ya, yang mau gue bahas ini adalah novel Death Mage. Seperti biasa di video kali ini tuh gue bakal merangkum web novelnya dari chapter 117 sampai chapter 120. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan manganya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini, sejak kematian Gubamon, Dewa Sukaka saat ini tuh mikirin tentang kekuatan gila yang dimiliki Vandaru. Ya, walaupun Sukaka harus kehilangan salah satu bawahan kuatnya, tapi seenggaknya dia udah mendapatkan banyak informasi tentang kekuatannya Vandaru. Sukaka saat ini tuh berpikir kalau Vandaru sangat meresahkan. Gimana pun juga, sekarang Vandaru memiliki 5 fragmen Raja Iblis. Ditambah Vandaru juga memiliki Jobs Guider, sehingga Vandaru bisa memperkuat orang-orang yang ada di bawah naungannya. Saat ini juga Sukaka tuh ngerasa kalau pion terakhirnya yaitu Birkin kemungkinan besar bakal kesulitan kalau harus berhadapan dengan Vandaru. Ya, walaupun gitu, gimana pun juga Birkin ini harus bisa mengalahkan Vandaru, karena kalau gagal, hal itu justru bakal membuat Sukaka semakin terpojok dan tentunya bakal membuat Sukaka menjadi dalam bahaya. Ya, jadi kekalahan Tenisia, hal itu udah tersebar ke berbagai wilayah Bangaya. Nah, sebentar lagi berita kekalahan Gubamon juga bakal tersebar. Dan itu udah pasti bakal berdampak untuk Sukaka, karena bisa jadi orang-orang tuh nantinya bakal berhenti menyembah Sukaka karena bawahan kuatnya tuh udah pada dikalahkan. Makanya kalau Birkin kalah juga, maka Sukaka bakal tamat dan bakal ditinggal sama pengikutnya. Nah, Sukaka pun saat ini mulai mikirin rencana jika situasi buruk terjadi. Di sisi lain, saat ini Iris kembali ke tempat pasukan pemberontak pembebasan Sauron. Ketika kembali, Iris ini tentunya nggak langsung dipercaya sama pasukannya. Iris harus melalui serangkaian pensucian untuk membuktikan kalau Iris yang sekarang tuh bukanlah vampir atau undead. Setelah melalui beberapa proses pembuktian, pasukannya pun sekarang senang karena Iris sudah kembali dalam kondisi normal dan sehat. Iris tentunya sekarang tuh ngasih tahu kalau dia tuh mau menjalin kerjasama bersama Vandaru. Iris juga di sini jelasin kalau Vandaru adalah orang yang udah mengalahkan Gubamon, dan Vandaru juga adalah orang yang telah membantai 6.000 pasukan ekspedisi negara Mir. Ya, tentunya Iris juga ngasih tahu kalau bekerja sama dengan Vandaru ada syaratnya. Di sisi lain, saat ini ada seorang pria bernama Kurt dan dia tuh mendapatkan laporan dari Marduk tentang kematian Raymond dan juga Rick. Nah, saat ini Kurt sama Marduk ngobrolin beberapa hal dan tiba-tiba pintu ruangannya didobrak. Marduk juga di sini tuh langsung mengarahkan pedangnya kepada leher dari Kurt. Kurt di sini tentunya panik dan menganggap kalau Marduk ini berkhianat. Nah, di sini terungkap sekarang muncul laki-laki dari punggung Marduk. Kurt ini kenal dengan pria itu. Ya, yang keluar dari punggung Marduk adalah orang bernama Kimberly. Dia adalah salah satu bawahan Marduk. Kurt di sini tahu kalau saat ini Kimberly adalah ghost. Nah, gak lama terlihat sosok bocah yang mendekat, yaitu adalah Vandaru. Nah, Kurt di sini ternyata mengetahui tentang Vandaru. Kurt ini tahu nama Vandaru dari atasannya. Vandaru ini dikenal sebagai orang yang telah membantai 6.000 orang pasukan ekspedisi. Vandaru pun di sini akhirnya ngasih tahu maksud dan tujuannya yang saat ini mau merekrut Kurt untuk bergabung dengannya. Nah, di sini tentunya Kurt bingung karena Vandaru tuh langsung merekrut tanpa membunuhnya terlebih dahulu.
Cesare di sini ngasih tahu kalau dialah yang merekomendasikan Kurt kepada Vandaru. Makanya Vandaru mau merekrut Kurt dengan kondisi yang hidup. Di sini Kurt sangat terkejut karena ternyata saat ini ada kakaknya yaitu Cesare. Cesare di sini ngasih tahu kalau Kurt diubah menjadi undead, maka kepribadian dan ingatan Kurt bakal rusak. Dan itu udah pasti berbeda dari individu Kurt saat ini. Makanya lebih baik merekrut Kurt dalam kondisi yang hidup. Ya, tapi walaupun ingin merekrut Kurt secara hidup-hidup, tapi kalau saat ini Kurt menolaknya, udah pasti Kurt ini bakal dibunuh dan bakal dijadikan undead. Jadi pada dasarnya apapun pilihan Kurt pasti bakal menjadi bawahannya Vandaru. Cuman Vandaru lebih memilih kalau Kurt menjadi bawahannya hidup-hidup. Vandaru di sini jelasin kalau negaranya sekarang tuh membutuhkan orang yang bisa menjadi aristokrat, makanya dia mau merekrut Kurt. Vandaru juga di sini ngasih dokumen tentang keuntungan apa aja yang bakal didapat kalau Kurt bergabung. Nah, salah satu keuntungannya Vandaru tuh bakal melindungi semua nyawa para bawahan dari Kurt. Nah, ketika membaca dokumen, Kurt di sini mempertanyakan kenapa Vandaru mau membunuh Thomas Papapek. Vandaru di sini ngasih tahu kalau Thomas ini memiliki hubungan dengan vampir yang menyembah dewa jahat, dan Thomas adalah salah satu orang yang terlibat dalam kematian ibunya. Makanya Vandaru mau membunuh Thomas. Vandaru juga di sini ceritain beberapa hal kepada Kurt. Nah, Kurt yang mendengar cerita Vandaru, dia pun akhirnya mulai melepas keyakinannya kepada dewa Alda, dan dia sekarang bersumpah setia kepada Vandaru. Waktu berlalu, saat ini Vandaru lagi menikmati nasi yang berasal dari wilayah Sauron. Ya, nasi itu mengingatkan Vandaru akan Jepang. Ya, walaupun nasi di sini masih kurang kalau dibandingin dengan di Jepang, tapi seenggaknya Vandaru ini senang karena dia tuh bisa mendapatkan nasi. Darcia di sini ngucapin terima kasih kepada Privel dan Periviel. Gimana pun juga dari bayi Vandaru ini selalu mau makan nasi. Makanya Darcia tuh sangat senang karena salah satu impian anaknya terkabul. Oh ya, Rasaela juga sekarang tuh udah bermigrasi ke Taloshem. Selain Rasaela ada juga Kurt dan bawahannya yang ikut bergabung dengan Taloshem. Nah, diketahui juga sekarang Taloshem tuh udah menjalin kerjasama dengan pasukan pemberontak pembebasan Sauron yang dipimpin sama Iris. Taloshem bakal mensuplai sumber daya kepada pasukan pemberontak. Sebagai gantinya, pasukan pemberontak tuh bakal berperang melawan Kekaisaran Amit dan para pengikut Dewa Alda. Ya, tujuan pasukan pemberontak memang mau merdeka, jadi menghadapi negara Amit memang tujuannya mereka. Di sisi lain, saat ini Alda dan para dewa lain tuh terkejut ketika mengetahui fakta bahwa Vandaru saat ini memiliki banyak fragmen atau pecahan Raja Iblis. Ya, ada beberapa dewa yang saat ini tuh khawatir kalau Raja Iblis bakal bangkit lagi. Alda di sini ngasih tahu kalau Raja Iblis tuh nggak mungkin bangkit lagi. Alasannya karena salah satu pecahan jiwa Raja Iblis saat ini ada di tangan Alda. Nah, di sini Kuratos tuh berpikir untuk ngasih perintah kepada Hens untuk segera memusnahkan Vandaru. Alda di sini ngasih tahu kalau saat ini kekuatan Hens tuh nggak bisa mengalahkan Vandaru. Tapi di sini Alda ngerasa kalau di masa depan harusnya Hens tuh bakal semakin berkembang. Alasannya karena Hens saat ini memiliki Jobs Guider. Nah, di sisi lain saat ini Izumi dan Aran sedang melakukan tugasnya sebagai roh familiar dari Roadcore. Ya, mereka tuh bertugas untuk mengawasi dunia. Mereka tuh nggak cuma mengawasi dunia Lambda, tapi dunia lain seperti Origin juga bisa mereka awasi. Ya, pada intinya dunia yang terhubung dengan sistem dari Roadcore. Nah, ketika mengawasi dunia Lambda, mereka tuh saat ini terlihat pasrah. Bagi mereka, Vandaru ini sangat pintar memimpin. Ya, jadi banyak orang yang dari sistem Roadcore sekarang tuh langsung ditarik ke sistem Dewi Vida ketika telah menjadi bawahannya Vandaru. Jadi mereka semua tuh udah terputus dari Roadcore. Karena hal itulah Vandaru tuh bisa dibilang semakin sulit diawasi karena udah beda sistem. Nah, Izumi dan Aran di sini tuh ngerasa kalau kekuatan Vandaru sekarang tuh jauh lebih nge-cheat dibandingin orang-orang yang udah dikasih kekuatan cheat sama Roadcore. Beberapa waktu berlalu, saat ini terlihat ada zombie pria yang berdiam diri. Ya, zombie itu adalah Mikhail. Vandaru di sini tuh telah mengubah tubuh Mikhail menjadi zombie.
Pandaru menjadikan Mikhail sebagai boneka untuk latihan untuk para bawahannya. Tentunya Mikhail juga dikasih beberapa perlengkapan kuat supaya menjadi lawan latihan yang sangat tangguh. Saat ini ketika Borkus melihat Mikhail, dia tuh kesal dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ya, walaupun kesal karena Mikhail telah membantai ras Titan, tapi Borkus di sini tuh menganggap kalau kejadian di masa lalu itu adalah sebuah takdir yang akhirnya mempertemukan dia dan Vandaru. Jadi sekarang Borkus gak mau lagi mengungkit masa lalu. Dan untuk sekarang Borkus tuh mau mencoba untuk mengalahkan Mikhail. Seenggaknya dengan mengalahkan Mikhail sekarang, Borkus tuh bakal mendapat kepuasan. Mikhail di sini yang memang diciptakan untuk boneka latihan, dia pun saat ini berteriak keras dan menyuruh Borkus untuk segera memulai latihannya. Oh ya, Mikhail tuh masih memiliki beberapa ingatan di masa lalu, jadi tentunya dia tuh ingat tentang Borkus. Nah, sekarang Borkus tuh menggunakan pedangnya untuk terus menyerang Mikhail. Tapi di sini Mikhail terus menangkisnya dengan menggunakan tombaknya. Dalam hatinya, Mikhail tuh nggak menyangka kalau ternyata Borkus ini menjadi semakin kuat dari pertarungan mereka ratusan tahun yang lalu. Ya, sebenarnya bukan karena Borkus saja yang telah menjadi kuat, tapi karena Mikhail juga yang saat ini tuh melemah karena tubuhnya yang sekarang. Jadi bisa dibilang tubuhnya yang sekarang tuh udah jelas berbeda dari tubuh Mikhail di masa jayanya. Saat ini terjadi adu pedang dan tombak hingga ratusan kali beradu, dan pada akhirnya tombak Mikhail pun dihancurkan. Dan Mikhail pun terkena tebasan dan tubuhnya terpental. Ya, Borkus di sini berhasil mengalahkan Mikhail, tapi walaupun gitu terlihat kalau wajahnya kurang puas. Setelah selesai latihan, Borkus pun pergi dari tempat latihan. Sedangkan Mikhail saat ini tuh disembuhkan sama Vandaru. Ya, setiap Mikhail hancur ataupun dikalahkan, Vandaru tuh bakal terus memulihkan Mikhail secara terus menerus karena Mikhail adalah boneka latihan untuk para bawahannya. Di sisi lain, saat ini pasukan pemberontak Iris sudah bersiap untuk menghadapi pasukan pemusnah dari negara Amit. Ya, sekarang juga ada kelompok Hutch yang diperintahin sama Vandaru untuk membantu kelompok dari Iris. Kelompok Hutch sudah berlatih di Taloshem. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menguji kekuatan mereka. Singkatnya sekarang pasukan negara udah mulai mengepung pasukan pemberontak. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Oh ya, pasukan pemberontak yang sebelumnya dipimpin sama Raymond, mereka tuh sekarang ikut gabung dengan pasukan pemberontak yang dipimpin sama Iris. Jadi bisa dibilang pasukan Iris bertambah. Ya, tapi walaupun gitu tetap aja jumlah pasukan negara tuh jauh lebih besar daripada pasukan pemberontak. Nah, di sini terlihat kalau pasukan negara tuh mulai berjatuhan satu demi satu. Iris sekarang tuh menuju ke arah komandan pasukan negara. Dan tanpa basa-basi dia tuh langsung menusuk helm armor komandan. Ya, Iris sudah membunuh komandan pasukan musuh. Iris di sini tuh menyuruh pasukan negara untuk segera menyerah. Gimana pun juga sekarang mereka tuh udah kehilangan komandan, jadi lebih baik menyerah. Wakil komandan di sini tuh nggak terima dan dia tuh bergerak untuk menyerang. Tapi dengan singkat wakil komandan juga ditebas dengan satu tebasan. Sekarang komandan dan wakil komandan udah dikalahkan sama Iris. Karena hal itu jugalah pasukan negara pun sekarang membuang senjata mereka dan akhirnya menyerah di hadapan pasukan Iris. Di sisi lain seperti biasa Vandaru melakukan latihan bersama bawahannya. Dan Vandaru juga tentunya melakukan beberapa pekerjaan raja yaitu seperti mengurus banyak dokumen dan lain-lain. Saat ini juga ada adegan di mana Vandaru memasukkan sihir atribut kematian kepada logam emas dan logam emas itu menjadi seperti slime. Nah, di sini Rapier itu ternyata memakan logam emas tersebut dan Rapier itu di sini terlihat sangat menikmatinya. Vandaru dan yang lainnya pun sekarang mencoba untuk memakan logam emas yang seperti slime dan ternyata rasanya memang enak. Nah, ternyata logam emas itu juga ngasih peningkatan EXP dan membuat orang naik level. Di sisi lain, saat ini berita kematian Gubamon udah mulai tersebar kemana-mana. Dan itu akhirnya sampai terdengar kepada Party Hands. Party Hands tentunya terkejut dengan kekalahan Gubamon dan mereka tuh penasaran dengan siapa orang yang telah membunuh Gubamon.
Saat ini Party Hands juga diserang sama suatu kelompok. Kelompok itu adalah ekstremis agama Alda yang mau membunuh teman Party Hands yang berasal dari ras Dhampir. Tentunya Hands tuh melindungi temannya tersebut, dan Hands tuh melawan para ekstremis agama Alda. Hands di sini tuh nggak ngerti kenapa orang yang taat beragama tuh bisa menghakimi orang lain hanya karena berbeda ras. Oh ya, teman yang dimaksud sama Hands tuh bernama Selen. Selen tuh adalah seorang Dhampir yang pernah diselamatkan sama Hands. Hands tuh punya rasa bersalah ketika dia tuh secara nggak langsung terlibat pada pembunuhan ibunya Vandaru yang merupakan seorang Dhampir. Nah, karena rasa bersalah itu, Hands tuh menyelamatkan Selen yang diserang sama manusia. Dan akhirnya Hands mengajak Selen berpergian dengan tujuan untuk melindunginya dari pembunuhan. Karena bisa dibilang ras Dhampir ini sangat diincar manusia, terutama oleh para ekstremis ajaran Alda. Hands juga menjadikan Selen sebagai simbol party dengan maksud menjadikannya sebagai simbol perdamaian antaras. Ya, karena sikap dari Hands itulah sekarang tuh banyak ekstremis agama Alda yang gak suka sama Hands, dan banyak dari mereka tuh yang saat ini menyerang Hands. Ekstremis agama Alda ini selalu menganggap kalau faksi ajaran agama Alda yang damai, ajaran itu adalah ajaran yang sesat. Ajaran agama Alda yang sesungguhnya itu adalah agama yang tanpa kompromi terhadap ras Dewi Vida. Jadi kalau ada ras Dewi Vida seharusnya dibunuh. Hands di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang merupakan bagian dari faksi ajaran agama Alda yang damai. Hands kasih tahu kalau misalkan ajaran damai adalah ajaran yang sesat, Alda tuh harusnya nggak mungkin ngasih perlindungan surgawinya kepada Hands. Dengan sikap Alda yang ngasih perlindungan surgawi kepada Hands, itu artinya Alda tuh nggak masalah dengan adanya faksi damai dari ajarannya. Nah, setelah mendengar penjelasan-penjelasan yang masuk akal dari Hands, akhirnya di sini terlihat kalau para ekstremis mulai menyerah dengan rencana pembunuhan. Hands pun akhirnya membebaskan para ekstremis. Oke, sekarang ada kisah dari dunia Origin. Ya, gue tuh sebelumnya selalu men-skip kalau misalkan ada cerita di Origin. Tapi kali ini karena ceritanya lumayan panjang, makanya gue bahas. Oke, jadi kisah dimulai dari pengeboman kelompok Edge Guidance kepada markas besar kelompok Brave. Jadi kelompok Brave ini adalah kelompok yang terdiri dari 100 reinkarnator yang ada di bumi dan dipimpin sama Hiroto. Nah, sedangkan X-Gaiden ini adalah kelompok kriminal yang anggotanya itu adalah bekas subjek penelitian dari para ilmuwan yang saat itu menyelidiki sihir atribut kematian. Jadi mereka tuh sama seperti Vandaru di Origin. Nah, insiden pengeboman dari kelompok Brave membuat citra kelompok Brave semakin rusak. Ya, jadi sebelumnya kelompok Brave ini citranya tuh udah dirusak sama Kaido Kanata yang telah melakukan tindakan kriminal seperti menjual organ tubuh manusia. Nah, kasus Kanata tuh benar-benar membuat citra kelompok Brave jadi rusak. Sebelumnya kelompok Brave ini dipuji dan dipuja sama masyarakat Origin. Mereka tuh digambarkan sebagai sosok-sosok pahlawan yang melindungi dunia ini. Tapi karena kasus Kanata, masyarakat tuh mulai menganggap kalau kelompok Brave tuh hanyalah sekumpulan kelompok manusia kuat dan bukanlah pahlawan. Nah, pengeboman markas Brave ternyata memakan 2 korban, yaitu Izumi dan Aran. Ya, sebenarnya banyak hal yang terjadi di dalam kelompok Brave. Orang bernama Mary membunuh Kanata karena Kanata tuh telah menjual organ ibunya. Dan Mary sekarang tuh ditangkap karena hal itu. Mary juga dikabarkan telah mati akibat insiden bom yang lagi-lagi didalangi sama kelompok Edge Guidance. Ya, selain itu beberapa orang juga mulai meninggalkan kelompok Brave. Salah satunya adalah Murakami Junpei. Murakami ini pergi bersama beberapa anggota Brave. Jadi mereka tuh dianggap sebagai pengkhianat karena udah ninggalin kelompok. Dan Murakami membuat kelompoknya sendiri. Saat ini, kelompok Brave mendapatkan info dari Koya tentang lokasi markas dari Egg Guidance. Sekarang mau mengendalikan pesawat yang menuju ke markas musuh. Nah, ketika dalam penerbangan dia tuh diserang sama anggota Egg Guidance, yaitu Jax. Selain itu ada juga Hitomi yang merupakan mantan anggota Brave. Nah, di sini leher Mao ditusuk sama pisau. Cuma karena Jack ini nggak berpengalaman, dia tuh nggak sampai membunuh Mao. Mao pun di sini mengambil tindakan dengan membuat pesawat menukik
sehingga saat ini Jack dan Hitomi terjatuh. Jack di sini melindungi Hitomi dan dia tuh harus mati karena kepalanya terbentur sangat keras. Tapi walaupun gitu, Hitomi juga ternyata dikabarkan meninggal. Mao sendiri juga sekarang tuh terluka sangat parah dan dia tuh kemudian kehilangan kesadaran. Dan pada akhirnya Mao juga mati. Di sisi lain diketahui, Koya ternyata udah dimanipulasi sama anggota Egg Guidance yang bernama Seth. Dengan kemampuannya, Seth ini mengambil alih tubuh Koya dengan tujuan untuk menjebak Hiroto. Ya, Seth tuh melakukan beberapa hal dengan mengendalikan tubuh Koya. Dan pada akhirnya Seth pun mutusin untuk bunuh diri dengan memasukkan granat ke mulut Koya. Jadi Seth dan Koya mati bersama. Di sisi lain, para Braver sekarang tuh jadi khawatir karena mereka tuh kehilangan kontak dengan pesawat yang dikemudikan sama Mao. Di sisi lain saat ini, ada regu militer yang masuk ke dalam markas dari kelompok Egg Guidance. Mereka tuh mau menangkap anggota Egg Guidance untuk mendapatkan kekuatan yang dimiliki sama kelompok tersebut. Nah, ketika masuk sana, mereka tuh diserang sama banyak undead yang dipimpin sama Valkyrie. Di sini terjadi pertarungan dan Valkyrie juga di sini tuh dibantu sama Konoe. Di sisi lainnya, pasukan khusus sekarang tuh berhadapan dengan monster. Monster-monster itu dipimpin sama Izanami. Peperangan di sini tuh berlangsung sangat sengit. Izanami pun di sini memaksakan dirinya untuk menciptakan monster yang sangat besar. Ketika Izanami jatuh, monster raksasa muncul dari tubuhnya Izanami. Monster itu mulai menyerang pasukan musuh. Di sisi lain, saat ini pasukan militer tuh kebingungan ketika mereka tuh melihat Sersan Lee saat ini tuh berubah menjadi monster dan mulai mengamuk. Ya, di sini Sersan Lee mulai membantai teman-temannya sendiri yang merupakan pasukan militer. Di sisi lain, pasukan militer tentunya balas menyerang. Tapi serangan-serangan mereka tuh sia-sia karena ditahan sama Aegis atau pelindung milik Melissa. Di sisi lainnya juga ada monster bernama Berserk. Monster ini adalah monster hasil eksperimen. Dan dia tuh sekarang mengamuk menghabisi pasukan militer. Tentunya Aegis Melissa juga melindungi tubuh Berserk dari serangan. Selain Melissa, Dog juga di sini tuh ikut membantu dengan kekuatan telekinesis miliknya. Dog sama Melissa juga sekarang tuh mendapatkan info bahwa Izanami telah mati karena mengorbankan dirinya dan mengeluarkan monster yang besar. Pasukan khusus militer saat ini tuh gak menyangka kalau mereka ternyata didesak. Ya, mereka tuh kekurangan informasi tentang musuh sehingga akhirnya mereka bisa didesak. Di sisi lain, saat ini ISIS menyadari segala keberuntungan yang terjadi pada kelompoknya yaitu Egg Guidance. Saat ini semuanya tuh bukan terjadi karena kebetulan. ISIS menyadari kalau kelompoknya mulai dipenuhi keberuntungan dan menjadi ancaman. Saat ini tuh semuanya tuh disebabkan karena kelompoknya bekerja sama dengan kelompok Murakami. Jadi bisa dibilang sejak kerjasama banyak keuntungan yang terjadi. Hingga akhirnya Egg Guidance ini bisa menjadi sebuah ancaman. Padahal sebelumnya Egg Guidance ini sangat kesulitan dalam menghadapi kelompok Brave. Karena mereka tuh bisa dibilang kurang beruntung. Tapi sekarang mereka tuh memiliki keberuntungan sejak bergabung dengan kelompok Murasaki. Oh ya, jadi kelompok Egg Guidance ini nggak tahu tentang reinkarnator. Makanya mereka tuh nggak tahu kalau hidup para reinkarnator tuh bisa dibilang jadi dipermudah karena udah dikasih perlindungan sama Road Corps. Nah, karena Egg Guidance ini bergabung dengan kelompoknya Murakami, hidup kelompok Egg Guidance tuh menjadi lebih mudah soalnya dipenuhi sama keberuntungan para reinkarnator. Saat ini Hajime tersenyum ketika ISIS itu menyadari kalau semua keberuntungan kelompok Egg Guidance itu semua karena bekerja sama dengan kelompoknya Murakami. Hajime dengan kekuatannya pun sekarang dia tuh mengendalikan tubuh ISIS seperti boneka. Hajime ngasih tahu kalau kelompoknya tuh dari awal bakal mengkhianati kelompok Egg Guidance. Hajime ngasih tahu kalau kelompoknya tuh kerjasama dengan kelompok intel negara. Di sini Hajime tuh tersenyum jahat dan dia mulai menjelaskan semua rencana pengkhianatan yang telah dilakuin kelompoknya. Ya, Hajime ini tertawa karena semua yang terjadi di sini tuh udah dalam kendali kelompoknya. Di sini Hajime tuh menginginkan ekspresi ISIS yang kecewa dan terkejut.
Tapi sayangnya Hajime tuh nggak melihat hal itu. Isis di sini justru tersenyum padahal situasi lagi gak menguntungkan dirinya. Isis di sini ngasih tahu kalau dia tuh adalah subjek penelitian para ilmuwan dan otaknya udah mati. Tapi suatu ketika ada undead yang menyelamatkannya sehingga dia tuh bisa menggerakkan tubuhnya. Ya, undead yang dimaksud ini adalah Vandaru ketika dia masih di Origin. Isis di sini ngasih tahu kalau kemampuan Hajime yang mampu mengendalikan orang lain saat ini tuh nggak ngaruh kepada dia karena otak Isis pada dasarnya udah hancur. Isis sekarang tersenyum dan dia pun akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Ledakan itu membuat Isis saat ini mati dan Hajime pun harus terpental sangat jauh dan Hajime terluka parah. Ya, Hajime ini nggak langsung mati karena dia tuh dipenuhi sama keberuntungan reinkarnator. Tapi ya kalau misalkan dia dibiarin terluka parah, dia pun pada akhirnya bakal mati. Hajime di sini menyadari kalau nyawanya terancam dan dia pun akhirnya merangkak untuk mencari bantuan. Ketika merangkak, dia bertemu Kanako dan Hajime pun di sini minta tolong kepada Kanako. Sayangnya di sini Kanako langsung menghabisi Hajime dengan peluru asamnya. Ya, Kanako tuh udah diperintahin sama Murakami untuk segera membunuh Hajime. Bisa dibilang Murakami ini menganggap kalau Hajime itu adalah sebuah ancaman. Makanya dia merintahin Kanako untuk segera membunuh Hajime. Di sisi lain, saat ini Konoe mau membawa mayat dari Valkyrie. Ya, Konoe ini udah menggunakan kekuatannya untuk menghentikan jantung dari Valkyrie. Nah, ketika mau dibawa, ternyata Valkyrie saat ini masih hidup. Valkyrie saat ini tuh menyerang Konoe dengan menggunakan senjata listrik. Konoe di sini tuh tentunya terkejut dengan hal itu. Valkyrie di sini ngasih tahu kalau dia tuh adalah subjek penelitian dari para ilmuwan dan dari awal jantungnya tuh nggak ada. Makanya dia tuh nggak terpengaruh sama kekuatan Konoe yang bisa langsung menghentikan detak jantung. Valkyrie di sini ngasih tahu alasan dia bisa bergerak karena dia tuh dipasangi alat pompa mana yang pada akhirnya bisa mengedarkan aliran darah. Konoe di sini terlihat panik. Valkyrie di sini pun akhirnya mulai menembaki Konoe. Di sini Konoe itu berusaha untuk menghindari setiap serangan. Gak lama sekarang tuh terdengar ledakan kecil dan saat ini juga muncul cahaya terang. Jadi bisa dibilang seperti flashbang. Nah, cahaya itu membutakan mata Konoe karena cahayanya sangat terang. Gak lama terdengar suara Murakami yang ngasih semangat untuk jangan lengah. Nah, mendengar suara Murakami ini, Konoe di sini tuh menjadi bersemangat dan tenang karena dia tuh berpikir bakal diselamatkan sama Murakami. Sayangnya di sini ternyata Konoe tuh dilumpuhkan sama Murakami. Ya, dari awal ternyata Murakami juga mau membuang Konoe. Konoe ini adalah sebuah ancaman karena hanya dengan melihat seseorang, Konoe itu bisa menghentikan jantung orang tersebut. Makanya Murakami itu mau musnahin Konoe karena Konoe adalah ancaman bagi kelompoknya. Murakami juga di sini menghabisi Valkyrie. Murakami sekarang tuh ngasih perintah kepada kelompoknya untuk fokus mengejar Pluto. Gak lama Murakami mendengar kalau 2 orang anggotanya dibunuh sama kelompok Egg Guidance. Murakami di sini tuh nggak ngerti kenapa dia tuh sekarang menjadi sial. Murakami pun sekarang akhirnya menyadari ternyata kelompok Brave tuh sekarang udah mulai datang. Murakami pun sekarang bergegas pergi sebelum mereka bertemu kelompok Brave. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Sasuga Kuasama, Raka Putra Utama, Sukasa, Dino Bagus, Rev, HS, Riantan, Sano, Fernando Chandra, Nael, Ragil Belhaki, Mio-chan, Sharin Senju, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.